janji Allah terhadap hambanya jikalau di dalam hatinya ada satu keinginan untuk menjadikan Allah sebagai kekasih. Mereka yang hatinya ingin menjadikan Allah sebagai kekasihnya pasti akan bertemu. Siapa mereka? Golongan-golongan ini golongan minoritas Bapak Ibu. Golongan yang jumlahnya sangat kecil. Sangat kecil. Di situ tidak memandang mazhab. Dari mana dia bermadhab. Di situ juga tidak ada kaitannya dengan nasab. Atau keturunan-keturunan yang dipandang manusia itu keturunan yang bagus. Tidak. Dan juga tidak memandang dia itu alim ilmu syariatnya atau tidak. Sehingga kealiman ilmu Al-Quran, ilmu hadis, atau ijma' qiyas itu enggak ada kaitannya. Golongan yang sangat kecil itu tidak ada hubungannya dengan ilmu zahir. Titik. Makanya nasab itu tidak akan menjamin bagi hati seseorang sebagai ahlinya Nabi Ibrahim. Tidak. Pinternya membaca Al-Quran itu tidak akan bisa menjamin kita masuk di golongan minoritas. Tidak. Intinya soleh ing mungguh menungso pandangan manusia. Itu tidak menjadikan satu ukuran orang ini masuk nominasi golongan yang kecil, enggak ada kaitannya. Terus siapa golongan yang dimaksud yang masuk dalam minoritas? Yaitu golongan yang hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah. Siapa ini? Yang jelas siapapun panjenengan itu nanti akan disebut sebagai ahlinya Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Muhammad, ahli terhadap kita umat. Siapa orang yang terdekat dikatakan orang yang terdekat terhadap Nabi Ibrahim atau ahli-ahlinya Nabi Ibrahim? Merekalah yang yastami'unal qaula. Ketika saat ajaran Allah di jalur dinul haq yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan ahli-ahlinya ini bisa menerima. Hati condong hanifan, condong. Artinya condong, hati kita bisa menerima apa segala ajaran di dalam dinut tauhid itu bisa menerima. Kaidah-kaidah nopo mawon, kaidah apa saja, aturan apa saja yang ada di dalam dinut tauhid, hati sampean iku klik. Ya. Jadi bukan orang yang harus pinter maca Quran, pinter hadis, pinter kitab-kitab, bukan. Artinya tidak ada kaitannya dengan ini. Sehingga ada istilah yang disampaikan terhadap tokoh-tokoh utawi atau ahli kitab mengatakan, mungkin jenengan pernah mendengar dawuh mekaten. Jikalau syariatmu itu tidak baik,
belum maksimal, belum cukup, jangan pernah kau menerima aturan hakikat. Mungkin panjenengan pernah mendengarkan makalah atau dawuh-dawuh yang seperti ini. Ibu bapak rahimakumullah, itu salah satu makalah itu berhasil, sehingga jenengan yang sudah berumur tua pertama itu nggak berani untuk menerima dinut tauhid ini, nggak berani. Itu pertama. Yang kedua, kita yang masih di masa belajar syariat itu terus menerus menggali syariat tanpa menghiraukan betapa pentingnya hukum hakikat. Akhirnya kita tidak terasa terjebak di dalam innama ya'muru, innama ya'murallah, innama ya'murah. Sesungguhnya nafsu itu mengajak bil faksya wal mungkar, bersukaria dengan kesenangan-kesenangan selain Allah. Itu pasti, Pak. Dan ini fakta di lapangan. Bukan perkaranya kita ketika saat memperbaiki, membenahi tatanan hukum syariat itu salah, enggak, benar sudah. Cuman ketika saat kita sudah waktunya untuk memikirkan dan menerima dinut tauhid, inilah saat kita tolak, inilah letak kita itu dikatakan orang yang tidak menyadari kalau kita itu terbuai dengan tiupan atau bisikan-bisikan hawa nafsu di dalam dada kita masing-masing. Akhirnya kita menganggap dinut tauhid itu enggak penting. Wis sing penting kita laku taat, larangan ditinggalkan, perintah dijalankan secara hukum syariat, ya sudah. Kadang-kadang gitu. Sehingga kalau kita sudah terjebak di dalam pengetahuan ilmu zahir, kita tidak terasa kalau kita dibisiki oleh nafsu dalam diri kita untuk hayatat dunia, mencintai selain Allah. Itu posisi kita tersesatkan atau terbuai di dalam hembusan-hembusan nafsu diri kita masing-masing, kita tidak merasa. Dan inilah orang yang berbahaya. Berbahaya buat dirinya sendiri. Pertama, tidak merasa kalau diri kita itu terhembusi, dibisiki oleh hawa nafsu, karena tidak kenal oleh hawa nafsunya sendiri. Bapak Ibu, kembali kepada orang yang masuk dalam nominasi sangat kecil, yaitu orang yang di dalam hatinya sudah ada keinginan untuk bertemu Allah, dijadikan sebagai kekasih. Alladzina yastami'una, di samping dia mengklik menerima ajaran dinut tauhid, wa yattabi'una ahsanahu, orang-orang ini hatinya mengikuti semua apa petunjuk di dalam ajaran tersebut. Maksud saya melakukan pembenahan diri dari perkara iman yang tadinya kita beriman masih selain Allah, yaitu makhluk. Kita masih punya keimanan bahwasanya makhluk itu bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Ini kita hilangkan. Akhirnya iman kita hanya pada Allah. Segala apapun yang timbul di dalam diri makhluk itu, kita sudah tidak beriman datangnya dari makhluk tapi dari Allah. Ini yang kumaksud jenengan mengikuti petunjuk-petunjuk di dalam ajaran tauhid itu. Bapak Ibu, fakta di lapangan,
Justru kealiman diriku terhadap tentang ilmu zahir menjadikan halangan hatiku untuk percaya di dalam ajaran tauhid. Niki fakta, Pak. Sehingga saya termasuk golongan orang-orang pemuka yang menentang ajaran ini. Pengikutku banyak, Pak. Santri saya banyak. Otomatis santri saya akan mengikuti apa yang kufatwakan. Jangan. Akhirnya inilah yang terkesan ajaran tauhid itu tidak disampaikan secara umum. Akhirnya disampaikan beliau itu secara khusus. Ini yang terjadi selama ini. Akhirnya kita sebagai umat Islam menengah ke bawah buta tentang masalah dinut tauhid. Secara otomatis kita akan terseret, tertarik dengan golongan mayoritas tadi. Kecuali yang tidak terseret adalah golongan-golongan di mana Allah sudah meneguhkan imannya seperti imannya Nabi Ibrahim dan ahli-ahlinya. Apa imannya Nabi Ibrahim itu, Pak? Inni wajjahtu wajhiyah, menghadapkan wajah ruh itu dengan sebaik-baiknya terhadap wajah Allah. Inilah timbulnya dari zikir rasa itu ini. Dari zikir sirul asrar ya ini. Membangun hati beliau sehingga bisa menghadapkan wajah ruhnya terhadap Allah. Gambarannya ini wajah tu wajah itu bagaimana, Pak? Dalam segi apapun hati jenengan sudah tidak beriman dari makhluk itu, segi apapun, tetapi dari hidup yang innahu bikulli syai'im muhit, hidup yang meliputi segala hal apapun. Mana toh yang dimaksud hidup ini? Misalnya kalau tulis bunderan ini, Pak, huruf H, bunderan iki lingkarannya sudah tidak ada. Inilah yang kumaksud hidup, tapi bukan sifat. Yang Allah katakan, wujudku iku laisa kamislihi syai'un. Kau tidak bisa menyerupakan dengan suatu apapun. Kau tidak akan bisa menyebut dengan sebutan apapun. Kau tidak bisa berkalam dengan kalam apapun. Ya ini. Jadi beliau-beliau sudah tidak beriman terhadap makhluk, baik sebutan atau apapun. Karena masih disebut itu berarti masih makhluk. Masih bisa disebut itu makhluk. Sebutannya itu, Pak, makhluk. Jadi lingkaran, kalau kita melihat lingkarannya itu berarti makhluk. Iki isyarah. Ini makhluk semuanya. Ini loh, jenengan sudah hilang lingkarannya. Kalau lingkarannya sudah hilang, terus apa ini? Yaitu maksudnya wujudnya Allah itu yang laisa kamislihi syai'un. Yastami'unal qaul. Mereka ketika saat mendapatkan keterangan tentang untuk ilmu-ilmu untuk mengarah kepada sesuatu itu tadi, dia terima. Akhirnya Nabi Ibrahim, inni wajjahtu wajhiyah. Inilah yang dimaksud, ku hadapkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Wajah Allah. Lilladzi fataras samawati wal ardo. Sifatnya sesuatu ini tadi yang tidak bisa kita sebut adalah menciptakan, menguasai fataras samawati wal ardo. Semua makhluk baik di dunia maupun baik di bumi dan di langit. Baik di jasmani maupun di ruhani. Nah, ketika beliau memposisikan dirinya di dalam apa? Ini wajah tu wajhiyah dengan hanifan, sungguh-sungguh, gak gisir, gak gengser.
Wama ana minal musyrikin. Inilah posisi yang disebut seseorang yang sudah tidak menyekutukan Allah. Berarti ketika saat hati jenengan sudah tidak beriman terhadap makhluk, justru imannya hanya pada Allah. Umpama saya sebut, yang dimaksud Allah adalah sesuatu yang tidak bisa kusebut ini tadi, maka disitulah Allah punya janji terhadap mereka. Apa janjinya? Innalladzina sak temeni wong akeh. Sing wong akeh iku mau, mangkana sing sapa wonge, barang siapa di antara kalian iku yarju, punya kehendak, punya karep, punya keinginan liko Allah, untuk bertemu Allah, ya fa inna ajalallah, maka sesungguhnya sesungguhnya Allah berjanji akan menentukan waktu pertemuan itu. Kapan? Kita untuk mengetahui kapan kita akan bertemu Allah, loh, sampai gerabak kejadian ning ati sampean. Di saat-saat jenengan ini sudah masuk di dalam pengertian ini wajah tuaj, ya. Di saat hati sampean sudah tidak ada iman terhadap selain Allah, tapi iman sampean terhadap sesuatu itu. Itulah bahasa umum disebut Tuhan. Innahu bikulli syai'im muhit, dan dia itu selalu meliputi segala hal apapun. Ini loh maksud saya. Bukan udara, bukan oksigen, bukan hawa. Bukan. Pokoknya ya ini. Yang kita nggak bisa menyebut. Tandanya di dalam hati Anda terasa. Rasa sampai di dalam hati itu, keadaan iman di dalam hati jenengan itu hanya itu. Inilah yang dimaksud pertemuan terhadap Allah. Akhirnya kita itu lalai terhadap urusan-urusan makhluk. Kondisi ruhaniyah itu memang sengaja dilalaikan Allah terhadap selain Allah. Apakah ini terjadi pada waktu saat jenengan sholat secara syariat ataupun di luar sholat secara syariat? Dan pertemuan ini setiap saat dan waktu, janji Allah. Wa huwas samiul alim, dan Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Artinya apa, Pak? Allah maha mendengar. Apa yang menjadi kerinduan, kasmaran hati jenengan untuk bertemu Allah, Allah paham. Beliau maha mendengar apa isi di dalam hati sampean. Kalau dalam hati sampean itu hanya ingin bertemu Allah, maka fa inna ajalallah la'at. Allah, aku janji akan bertemu, menemui kamu. Berarti dengan adanya ayat ini, kita yang golongan minoritas jangan sampai ragu, karena ini Allah langsung yang berjanji. Kadang-kadang pertemuannya itu di saat jenengan iki secara fisik sudah tinggalkan selain Allah. Di waktu-waktu jenengan kholwat malam hari, bisa jadi. Intinya waktu yang dijanjikan oleh Allah, kita ingin mengetahui kapan itu, di mana detik-detik hati jenengan sudah masuk di dalam ini wajah tuaj wajah. Sehingga yang melihat dan yang dilihat, atau mata untuk melihat, itu satu paket. Gak ada bedanya yang dilihat dan yang dilihat. Berarti yang melihat Allah itu Allah
Jadi makhluk keakuan diri Anda itu sudah rusak, sudah hancur. Itulah yang dimaksud bertemu itu di situ. Itu satu. Itu janji Allah terhadap mereka yang mereka itu dalam hatinya ingin bertemu Allah. Sampai sensus, Pak. Orang-orang yang seperti ini kebanyakan itu syariat gak patek mudeng. Tahu syariat gak patek mudeng? Kebanyakan orang-orang yang masuk dalam nominasi sebagai golongan ahlinya Nabi Ibrahim itu ilmu syariatnya gak patek kandel. Tapi bukan berarti yang kandel nggak masuk, ya ndak Pak, jangan gitu, jangan dikebiar uyah, jangan. Kadang juga yang syariatnya kewandel bisa jadi dia masuk di dalam nominasi golongan yang seperti ini. Jelas Pak. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub khalidina fiha abadan. Jelas hati jenengan ayem, damai apapun itu. Umpama jenengan itu dimewahkan duniawiyah jenengan, itu tidak menjadikan sebagai penghalang hati jenengan untuk selalu sowan bertemu Allah, tidak. Justru jenengan ini pasti akan ditakdirkan Allah sebagai orang yang mengemban amanah. Akhirnya dengan kemewahan dunia itu bisa panjenengan tasarufkan, bisa Anda alirkan terhadap yang berhak. Alias pasti jenengan itu ditanamkan Allah namanya sifat sahok. Apa? Loman terhadap sesama manusia. Karena Anda sudah tidak menganggap apa yang Anda miliki seakan-akan Anda memiliki duniawiyah itu bukan milik Anda sudah. Ini semuanya lillah kepunyaan Allah, dan saya hanya sebagai pemegang amanah untuk mentasarufkan amanah ini. Akhirnya mana sempat dia andai kata jadi pejabat dia korupsi, gak mungkin. Lawang hasil keringatnya secara syariat aja nggak boleh dimiliki kok, apalagi yang bukan hak milik. Logikanya di situ Pak. Makanya kalau pejabat-pejabat itu hatinya itu bertauhid, hatinya condong pada Allah, makmur, rakyatnya pasti makmur. Inilah yang dimaksud baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Ini entah kapan ini terjadi. Enggak sibuk mikir balekno bondo, mengembalikan modal, enggak sibuk. Kan kebanyakan koruptor itu kan sibuk mengembalikan modal toh, Pak. Contoh saya ingin menjadi kepala desa, modal Pak. Saya masuk di jabatan struktural di daerah, entah jadi kabak apa. Ini sudah tidak rahasia lagi, mesti uang Pak. Manakala imamnya itu condongnya terhadap selain Allah, itu pasti Pak. Nah, kalau saya sudah dapatkan kursi itu dengan cara apapun Pak, saya ingin menjadi kepala desa, mentaruhkan harta benda, aset-aset. Kalau sudah jadi, saya punya hitungan Pak, modal saya 1M harus kembali lekas. Dengan cara apa? Macam-macam Pak. Karena berangkatnya hati kita itu condong pada selain Allah. Pasti saya akan secepat mungkin untuk mengembalikan modal saya. Masalahnya saya sadar jabatan ini gak mungkin selama-lamanya. Dan saya sendiri juga gak mungkin akan hidup selama-lamanya. Berbagai cara. Mohon maaf,
Kalau itu birokrasi kita masih tetap seperti ini, jangan mengharap kita sebagai masyarakat akan makmur. Nggak bisa. Omong kosong. Omong kosong. Otomatis saya ingin lekas mengembalikan modal aset saya buat membeli kursi itu. Apakah itu saya harus bermain dengan anggaran atau memeras terhadap anak buah atau yang lainnya? Itu pasti, Pak. Susah kita mencari pemimpin, sosok pemimpin yang seperti ini. Karena rata pemimpin itu semuanya condongnya hati, tidak seperti ahlinya Nabi Ibrahim. Millata Ibrahim Hanifah, condong pada Allah. Justru kita semakin kaya semakin takabur, Pak. Semakin pengikutnya semakin banyak, ribuan bahkan jutaan, semakin sombong. Kita semakin alim, merasa kita lebih baik daripada orang lah. Itu yang terjadi. Beda kalau imam kita itu condongnya hati pada Allah, beda lagi. Pasti akan mengarahkan terhadap anak buah atau masyarakat hati untuk condong pada Allah. Ingat, dalam tubuh kita ruh ini laksana presiden atau raja atau pemimpin. Lah, jus-jus di dalam diri kita apakah jasmani yang bagaimana? Itu akan mengikuti rajanya. Kalau rajanya zalim, mesti masyarakatnya ikut doh. Kalau rajanya itu condong pada nafsu, otomatis jasmani kita perilaku condong pada nafsu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Konsekuensi yang diterima oleh golongan pertama tadi adalah tatmainnul qulub. Hati damai. Bisa jenengan rasakan sendiri. Tatkala hati jenengan belum bisa menerima ajaran dinul haq ketika menghadapi situasi dunia bagaimana? Jelas, Pak, montang-manting. Sing sugih gak merasa cukup sugih, tapi si ingin tambah sugih. Yang sudah Allah kasih pengikut puluhan minta ratusan, yang ratusan minta ribuan. Begitu tidak akan pernah habis. Wis dikai Allah rezeki 100, sik pingin dukure 100. Ingin itu manusiawi ya, Pak. Apalagi yang kita ketika saat jatuh di kondisi pailit, kondisi susah. Waduh. Ningati tambah panas, sumpek. Bojo wis mulih nang maratuwa. Nyingkrih keluar dari rumah. Anak juga begitu sakit. Kondisi kita nggak bisa kerja. Udah. Ini namanya susah kuadrat, Pak, ini. Tumpuk-tumpuk. Wis kondisi seperti ini, Pak, ya Allah. Nggak bisa kita bayangkan. Tapi ketika saat jenengan sudah menerima ajaran untuk mendekatkan diri pada Allah dan bertemu Allah, beda. Allah katakan dalam satu ayat, sesungguhnya para kekasih Allah, ini kekasih Allah, sik minoritas itu. Inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzan. Hati rasa khawatir itu walaupun tidak semua habis, ya tinggal tingkatan kita, Pak. Ya, hati kita pada Allah takwanya bagaimana? Itu pasti, Pak, tidak berlarut-larut mempunyai rasa khawatir walaupun besok apa yang kita makan sekarang belum ada. Nggak ada rasa khawatir. Umpama masih ada, tidak berlarut-larut karena hati kita bisa kembali kepada Allah. Melihat semuanya itu hanyalah Allah. Istilah
bahasanya kita tidak mudah khawatir, tidak mudah resah, tidak mudah gelisah, tidak mudah ada rasa takut. Berarti tidak mudah kadang-kadang ada, lah gitu loh Pak ya. Karena posisi ketakwaan kita belum maksimal. Kalau sudah maksimal ke maksum, beda lagi udah, sedikit pun tidak ada. Khalidina fiha abadan. Allah menaruh hati damai dalam surga itu selama lamanya. Satu.